Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hubungan bakteri dan pendidikan multikultural dalam adat istiadat. Halo, saya Anissa Eka Ariyanti dengan NIM 066. Saya Sulastri Sipangkar dengan NIM 088. Saya Dwi Amelia dengan NIM 095. Halo, saya Fajar Agusti Antoni dengan NIM 054. Saya Epri Sintia Simanulang dengan NIM 109. Saya Nalani Silma dengan NIM 027. Kalian tahu apa itu keragaman adat istiadat? Keragaman adat istiadat merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yang kaya akan adat istiadat serta budaya lokal. Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu lama. Di Indonesia, ada berbagai adat istiadat yang beragam, mencakup norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Kalian tahu tidak bahwa keragaman identitas budaya adat istiadat itu termasuk permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia? Nah, cara mengatasinya, kita melakukan pengembangan pendidikan multikultural yang sesuai. Misalnya, yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menghargai keberagaman adat istiadat daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal, seperti menyertakan materi tentang adat istiadat dalam kurikulum sekolah dan mengadakan kegiatan budaya di masyarakat. Yang kedua, promosi dan pelestarian. Melakukan promosi adat istiadat daerah melalui berbagai media seperti festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan tradisional. Selain itu, perlu dilakukan upaya pelestarian adat istiadat daerah seperti dokumentasi, pengumpulan, dan pengarsipan informasi mengenai budaya daerah. Yang ketiga, kolaborasi dan partisipasi. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan adat istiadat, seperti pembuatan kerajinan tangan tradisional, pertunjukan seni, dan kegiatan kesenian lainnya. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok yang berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. Hal ini dapat mendorong motivasi dan kebanggaan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah. Menurut kalian, bagaimana pengembangan kurikulum atau implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran mengenai bakteri? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran bakteri. Yang pertama, menyertakan konten multikultural. Ini dapat meliputi penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari berbagai latar belakang budaya, serta penekanan pada peran bakteri dalam budaya dan tradisi masyarakat tertentu. Yang kedua, menggunakan sumber daya multikultural. Memperkenalkan siswa pada penelitian dan penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga, mendorong diskusi dan refleksi. Selama pembelajaran, dorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan perspektif multikultural tentang bakteri. Nah, kira-kira rencana apa ya yang cocok untuk pembelajaran mengenai pendidikan multikultural? Berikut adalah contoh rencana pembelajaran pendidikan multikultural mengenai bakteri. Yang pertama, pengantar. Mengenal siswa untuk berdiskusi mengenai definisi dan peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penelitian ilmuwan multikultural. Tugaskan siswa untuk melakukan penelitian tentang ilmuwan dari budaya yang berbeda dan membuat presentasi tentang kontribusi mereka. Yang ketiga, perspektif budaya tentang bakteri. Dengan menggunakan sumber daya multikultural seperti buku teks, artikel, atau video yang menggambarkan perspektif budaya tentang bakteri. Yang keempat, studi kasus budaya.
seperti memberikan studi kasus tentang penggunaan bakteri dalam makanan atau praktik kesehatan di berbagai budaya. Yang kelima, kunjungan ahli lokal, seperti mengandung ahli lokal atau perwakilan komunitas untuk berbicara tentang penggunaan bakteri dalam makanan tradisional atau praktik kesehatan. Yang keenam, refleksi dan evaluasi, seperti mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka tentang pendidikan multikultural dan pemahaman tentang bakteri. Metode dan media apa ya yang cocok untuk pendidikan multikultural yang sesuai abad ini? Metode pembelajarannya yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Fasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok yang beragam budaya, mendorong siswa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif mereka tentang bakteri. Yang kedua, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti video konferensi, platform pembelajaran online, atau forum diskusi virtual untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa diberi tugas untuk melakukan penelitian tentang penggunaan bakteri dalam budaya tertentu. Mereka yang dapat membuat presentasi, video, atau poster yang menggambarkan pengaruh budaya dalam pemahaman tentang bakteri. Selanjutnya, video dan animasi. Gunakan video dan animasi untuk memperkenalkan konsep-konsep tentang bakteri dan keanekaragaman budaya. Video dapat menampilkan ilustrasi visual, narasi, dan wawancara dengan ilmuwan atau anggota komunitas yang berbeda budaya. Lalu, buku dan materi teks. Gunakan buku dan materi teks yang mencakup aspek bakteri dan keanekaragaman budaya. Pastikan untuk memilih buku yang mencakup perspektif budaya yang beragam dan menggambarkan penggunaan bakteri dalam berbagai konteks budaya. Yang terakhir, media sosial dan platform berbagi. Manfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, atau Twitter untuk membagikan konten terkait bakteri dan keanekaragaman budaya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye.